Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Yuli Utami dengan NPM F0G0230008. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi farmakologi. Yang pertama yaitu tentang konsep umum farmakologi. Nah, konsep umum farmakologi ini meliputi pengertian farmakologi, pembagian farmakologi, regulasi obat, aspek-aspek biofarmasi, dan istilah farmakologi itu sendiri. Selanjutnya yaitu apa sih itu farmakologi? Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari obat dan cara kerjanya pada sistem biologi. Nah, tenaga kefarmasian yang mengurusi tentang obat yaitu apoteker. Apoteker ini adalah bidang profesional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan dan ilmu kimia yang mempunyai tanggung jawab memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat itu. Yang selanjutnya itu farmakokinetik. Nah, farmakokinetik ini adalah istilah farmakologi yang menggambarkan 4 tahap dasar obat yang dilalui dalam tubuh manusia. Yang pertama yaitu penyerapan. Nah, penyerapan atau absorpsi yaitu terjadi setelah obat masuk ke dalam tubuh dan berpindah dari tempat pemberian ke dalam sirkulasi tubuh. Nah, yang kedua yaitu distribusi. Distribusi ini adalah proses di mana obat didistribusikan ke seluruh tubuh. Yang ketiga yaitu metabolisme. Metabolisme ini adalah melihatkan pemecahan molekul obat. Yang keempat yaitu ekskresi. Ekskresi ini adalah mengacu pada proses di mana tubuh menghilangkan. Yang selanjutnya itu farmakodinamika. Farmakodinamika adalah istilah farmakologi yang mengacu pada efek obat dalam tubuh dan mekanisme kerjanya. Nah, saat obat bergerak melalui aliran darah, obat menunjukkan afinitas unik terhadap situs reseptor obat yang berarti seberapa kuat obat tersebut berkaitan dengan situs reseptor obat gitu. Dan obat dan reseptor membentuk sistem gembok kunci yang mempengaruhi cara kerja obat dan keberadaan obat dalam aliran darah setelah dikonsumsi, yang disebut istilah bioavailabilitas obat. Selanjutnya itu komponen regulatori obat yang baik. Yang pertama itu legalitas, fleksibilitasi, konsistensi, kejelasan, independensi, efisiensi. Nah, sedangkan biofarmasi adalah ilmu yang mempelajari pengaruh pembuatan sediaan farmasi terhadap efek terapeutik obat. Nah, aspek biofarmasi ini adalah ketersediaan farmasi, ketersediaan hayati, kesetaraan terapeutik. Selanjutnya itu aspek legal dalam pemberian obat. Nah, aspek legal dalam pemberian obat melibatkan berbagai regulasi dan kebijakan yang harus dipatuhi oleh para praktisi kesehatan. Hal ini termasuk lisensi dan kewenangan untuk meresepkan obat, pemantauan terhadap penggunaan obat terlarang, serta kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas kepada pasien tentang dosis, efek samping, dan kontraindikasi obat yang diresepkan. Selain itu, ada juga aturan terkait dengan penyimpanan, distribusi, dan pengolahan limbah obat yang harus dipatuhi, seperti di Permenkes RI nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan, Undang-Undang nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan, kemudian ada persyaratan obat di PMBes. Kalian bisa lihat di tabel ya. Nah, selanjutnya itu prinsip pemberian obat. Ada 7 prinsip pemberian obat. Yang pertama yaitu benar pasien. Apa sih ini benar pasien? Benar pasien adalah memastikan identitas pasien dengan memeriksa identitas yang bertuliskan nama dan nomor registrasi masuk. Nah, kemudian benar dosis. Benar dosis ini dapat mengurangi kesalahan dalam pemberian obat dengan mengecek ulang dosis dan obat yang akan diberikan jika terdapat penulisan obat atau dosis yang kabur atau kurang jelas. Selanjutnya yaitu benar obat. Selanjutnya yaitu benar obat mempunyai nama dagang dan nama generik. Apabila ada obat dengan nama dagang Nah, selanjutnya yaitu benar waktu. Obat yang diberikan bergantung pada waktu paru. 5 paru adalah waktu yang dibutuhkan oleh setengah dari jumlah awal obat atau zat lain. Yang selanjutnya yaitu benar cara pemberian. Kesalahan penyuntikan obat dapat menyebabkan terjadinya reaksi alergi atau efektivitas obat yang berkurang atau bahkan tidak menimbulkan efek sama sekali. Yang keenam yaitu benar informasi. Memberi informasi kepada pasien diharapkan mampu menambah pengetahuan pasien atau keluarga terhadap
Selanjutnya yaitu kemoterapeutik. Nah, kemoterapeutik ini adalah obat yang dapat membunuh parasit dan kuman di dalam tubuh inang. Contohnya cacing, mikroorganisme, bakteri, dan virus. Obat yang termasuk dalam golongan ini adalah obat neoplasma seperti onolitika, sitostika, atau obat kanker. Proses kemoterapi pasien menjalani pemeriksaan seperti tes darah lengkap, pemeriksaan infeksi gigi. Nah, pemeriksaan infeksi gigi ini penting dilakukan karena infeksi gigi berisiko menyebarkan ke seluruh tubuh saat kemo. Nah, kemudian yaitu antibiotik. Antibiotik, zat yang dihasilkan oleh mikroba terutama fungi yang dapat menghambat pertumbuhan atau membasmi jenis mikroba lain. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menyebabkan resistensi antibiotik. Jangan konsumsi antibiotik bersamaan dengan makanan atau minuman yang bersifat asam, susu berserat tinggi, beralkohol, dan suplemen kalsium, serta zat besi. Nah, kemudian yaitu adalah bijak gunakan antibiotik. Yang pertama yaitu gunakan antibiotik hanya dengan resep dokter. Yang kedua, gunakan antibiotik berdasarkan resep lalu. Yang ketiga, demam, batuk, pilek, tidak perlu antibiotik. Jika sakit lebih dari 3 hari, periksa ke dokter. Nah, kemudian macam-macam obat antibiotik. Yang pertama itu amoxicillin, penicillin, cephalosporin, tetracycline, golongan antimikrobakterium, rifampicin, etabutol, streptomycin, obat jamur senyawa yang digunakan untuk pengobatan penyakit yang disebabkan oleh jamur atau kuman. Sel-sel jamur memiliki dinding sel yang mengandung pektin, berbeda dengan dinding sel tumbuhan yang mengandung sel dewasa. Nah, macam-macam obat jamur yaitu anti jamur krim, yaitu ada ketoconazole dan lain-lain. Kemudian anti jamur oral, misalnya ada itraconazole, dan anti jamur injeksi itu ada amphotericin. Kemudian itu obat gangguan saluran cerna. Nah, yang pertama itu adalah obat tukak lambung dan diare. Nah, tukak lambung disebabkan karena lambung atau usus 12 jari atau keduanya itu tanda dan gejala tukak lambung yaitu hilang nafsu makan, nyeri pada perut, gangguan pada pencernaan, mual, kembung, perubahan warna feses, dan obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghambat sekresi lambung. Nah, obat yang digunakan untuk menetralisir asam lambung yaitu antacid. Nah, obat yang memproteksi dari luka terbuka pada lambung yaitu ulkus. Nah, sukralfat yaitu obat yang digunakan untuk mengobati tukak duodenum, luka epitel, mukositis akibat kemoterapi. Nah, membentuk lapisan perlindungan, meningkatkan produksi bikarbonat, menunjukkan efek antipeptik, mendorong pertumbuhan, regenerasi, dan perbaikan. Nah, yang keenam yaitu obat anti Helicobacter pylori, obat anti diare. Nah, BAB dengan konsistensi feses encer terjadi 3 kali atau lebih selama 24 jam yaitu diare. Nah, pencegahan diare ini adalah mengkonsumsi suplementasi vitamin A. Obat sistem saraf pusat yang pertama yaitu analgesik SSP, bekerja pada otak untuk menghambat rasa nyeri sistemik, dapat mengakibatkan ketagihan atau canggung. Nah, termasuk golongan narkotika memiliki efek pada SSP dan organ-organ tertentu, tidak memiliki aktivitas antipiretik dan anti-inflamasi. Yang kedua yaitu adalah analgesik SSP, efek sentral atau pada sistem saraf pusat, yaitu menurunkan rasa nyeri, meniadakan rasa takut, menghambat pusat bentuk, menimbulkan miosis atau pengecilan pupil, meningkatkan kerja hormon antidiuretik. Yang ketiga yaitu analgesik SSP perifer. Nah, ini tuh menghambat pengosongan lambung, mengurangi motilitas saluran cerna, mengurangi tonus pembuluh darah
tekanan darah turun, indikasinya itu nyeri yang sangat kuat seperti nyeri pasca kecelakaan, operasi, atau kanker. Nah, yang keempat itu antiemetika. Nah, yaitu obat muntah. Muntah terjadi karena akibat rangsangan dari saraf pusat pada saluran cerna. Indikasinya itu mual, muntah akibat mabuk seperti mabuk perjalanan. Nah, mual muntah pada ibu hamil, mual muntah akibat suatu patologi atau penggunaan suatu obat. Yang kelima itu 3 golongan antiemetik. Yang pertama itu antihistamin H1 untuk mabuk perjalanan. Nah, yang kedua itu fenotiazin. Yang ketiga itu vitamin B6. Nah, vitamin B6 ini untuk ibu hamil. Dan domperidon. Yang keenam yaitu hipotonik, sedatif ketika tidur, hipotomatik untuk memudahkan tidur. Sedatif yaitu tenang atau tidur. Sedatif menenangkan sehingga tidak cemas dan mengurangi kejang-kejang. Efek samping umum yaitu efek samping umum terjadinya seperti mengantuk saat bangun tidur, tekanan darah turun, berakumulasi di jaringan lemak. Yang ketujuh yaitu antikonvulsan atau antiepilepsi. Nah, epilepsi adalah gangguan saraf yang timbul secara tiba-tiba dan berkala, biasanya disertai perubahan kesadaran. Pada kondisi yang lebih parah dapat berkembang status epileptikus. Serangan terjadi berkali-kali dalam jarak yang singkat. Tingkat kematian tinggi. Pengobatan epilepsi bertujuan menghindari kerusakan sel-sel otak, mengurangi beban sosial dan psikologis pasien maupun keluarganya. Yang ke-8 itu antidepresi. Obat antidepresif bekerja dengan cara memperbaiki mood, menghilangkan depresi. Efek samping yang paling umum yaitu hipertensi, mual. Nah, ke-9 itu anestetika. Terdapat 2 golongan besar anestetika, yaitu anestetika umum atau total rasa, sakit hilang disertai dengan kehilangan kesadaran. Nah, yang kedua yaitu anestetika lokal, yaitu rasa sakit hilang tanpa disertai dengan kehilangan kesadaran. Kemudian hipotonik adalah sistem yang digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana suatu larutan memiliki konsentrasi yang lebih rendah daripada konsentrasi zat terlarut di dalam sel atau cairan di sekitarnya. Nah, anestesi adalah keadaan di mana seseorang kehilangan sensasi atau kesadaran, biasanya untuk tujuan pembedahan atau prosedur medis lainnya. Terdapat beberapa metode dan farmakologis yang dapat membantu menimbulkan tidur. Yang pertama yaitu relaksasi dan meditasi, terapi suara, rutinitas tidur yang konsisten di lingkungan tidur yang nyaman, pembatasan kafein dan nikotin, latihan fisik, pembatasan asupan cairan dan makanan berat.